Lantas bagaimana kemudian pandangan madhab Syafi'i terkait hukum mengadzani dan mengiqamati jenazah pada saat proses pemakaman itu ditunaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melakukan proses pemulasaraan jenazah merupakan bagian dari aktivitas ibadah. Sehingga pertimbangan yang harus kita lakukan ketika pengurusan jenazah itu ditunaikan tidak boleh bertolak ukur kepada tradisi dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena sejatinya bisa jadi tradisi dan kebiasaan ini malah bertabrakan dengan aturan-aturan syariat. Sebagai contoh umpamanya, mayoritas penduduk kita yang bermadhab Syafi'i harusnya memiliki pola pandang layaknya madhab Syafi'i menyikapi setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Sebagai contoh kasus dalam hal mengadzani dan mengiqamati jenazah pada saat pemakaman itu dilakukan. Lantas bagaimana kemudian pandangan madhab Syafi'i terkait hukum mengadzani dan mengiqamati jenazah pada saat proses pemakaman itu ditunaikan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, jamaah sekalian, kalau kita melihat bagaimana jumhur mayoritas para ulama atau madhab-madhab yang lain, ketika disuguhkan terkait apa hukumnya mengadzani dan mengiqamati jenazah, maka secara umum kalau kami sebutkan, yang pertama madhab Imam Hanafi, seperti yang diuraikan oleh Imam Ibnu Abidin dalam kitabnya Radul Mukhtar ala Duril Mukhtar. Atau termasuk dalam hal ini madhab Maliki, seperti Imam Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Al-Kafi fil Fiqhi Ahlil Madinah. Termasuk juga Imam Al-Khattab Al-Uraini dalam kitabnya Mawahibul Jalil fi Syarhil Mukhtasar Asy-Syaikh Al-Khalil. Termasuk juga dalam hal ini madhab Hambali yang diwakili oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Syarhul Kabir. Seluruh ulama tiga madhab ini bersepakat bahwasanya mengadzani dan mengiqamati jenazah pada saat proses pemakaman itu ditunaikan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, tidak juga dari kalangan ulama salaf atau ulama khalaf sekalipun. Jadi kalau kita menelisik jumhur madhab ulama atau tiga madhab yang tadi disebutkan, semua sepakat tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Lantas bagaimana kemudian pandangan yang disuguhkan oleh madhab Imam Syafi'i atau dalam hal ini para ulama yang notabene pandangan-pandangan mereka dipegang dalam madhab Syafi'i ini? Sebelum kami uraikan terkait seperti apa kemudian madhab Syafi'i memandang akan hukum mengadzani dan mengiqamati jenazah, perlu kemudian kita ketahui apa yang menyebabkan munculnya polarisasi perbedaan pendapat terkait boleh atau tidaknya mengadzani dan mengiqamati jenazah. Sebabnya apa? Maka jikalau umpamanya kita membaca madhab Imam Syafi'i yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau kemudian mengatakan qiyasan ala nadbihima fil mauludi ilhaqan li khatimatil amri bibtidaihi. Atau kalau kita terjemahkan, anjuran untuk mengadzani dan mengiqamati jenazah dianalogikakan seperti kepada bayi yang baru lahir. Maka sebagaimana pada awal kelahiran bayi itu kemudian diadzani dan iqamati, pun demikian manusia pada akhir kematiannya dianjurkan untuk diadzani dan iqamati. Jadi dari uraian ini kita mendapatkan satu pemahaman bahwasanya
munculnya anggapan adanya anjuran untuk mengadani dan mengiqamati jenazah pada saat dimakamkan, itu disamakan statusnya layaknya bayi ketika pada saat baru dilahirkan. Ini adalah poin penting yang menjadi faktor penyebab perbedaan pandangan di kalangan para ulama, wabil khusus dalam hal ini madhab Imam Syafi'i. Lantas, ketika kita sudah mengetahui bagaimana jumhur mayoritas ulama seperti madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Hambali memiliki pandangan yang sama bahwasanya mengadani dan mengiqamati jenazah itu tidak ada sunnahnya dan contohnya dari Rasulullah SAW, pertanyaannya bagaimana dengan pandangan madhab Syafi'i atau dalam hal ini ulama-ulama yang mewakili madhab tersebut. Terkait hal ini, jamaah sekalian, kami menyebutkan beberapa referensi. Pandangan-pandangan ini diambil dari tokoh-tokoh ulama atau para pembesar ulama di kalangan madhab Syafi'i. Salah satunya, ada 3 ulama yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dengan tegas beliau mengatakan, "Dzakarna anna madhhabana anna al-adhana wal iqamata la yushra'ani li ghairil maktubatil khamsi wa bihi qala jumhuril ulama minas salafi wal khalafi." Imam An-Nawawi mengatakan, madhab kami, yaitu madhab Imam Syafi'i, berpandangan bahwasanya adzan dan iqamat hanya disyariatkan terbatas pada pelaksanaan sholat 5 waktu saja. Dan ini adalah pandangan jumhur mayoritas para ulama, baik di kalangan salaf dan khalaf. Jadi secara tidak langsung, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menolak adanya pandangan terkait anjuran mengadzani dan mengiqamati jenazah. Pandangan yang kedua, dan ini pandangan yang paling keras di antara pandangan-pandangan yang lain, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, ketika kemudian beliau ditanya apa hukumnya mengadzani dan mengiqamati jenazah pada saat dimasukkan ke liang lahat, maka dengan tegas beliau mengatakan, huwa bid'atun wa man za'ama annahu sunnatun inda nuzulil qabri qiyasan ala nadbihima fil mauludi ilhaqan li khatimatil amri bibtidaihi falam yusib wa ayu jami'in bainal amri wa mujarradi ana dzalika fil ibtida wa hadha fil intiha la yaqtadi luhuquhu bihi. Jadi terjemahan singkatnya beliau mengatakan bahwasanya amalan mengadzani dan mengiqamati jenazah ini adalah perbuatan bid'ah. Dan siapa orang yang menganggapnya sunnah dengan dianalogikakan layaknya bayi yang baru lahir diadzani dan diiqamati dengan alasan prosesi kelahiran itu dianggap sebagai hari pertama masuk ke dunia, sementara kematian adalah hari terakhir di mana manusia keluar dari kehidupan dunia, sehingga ada anggapan layaknya pada saat dilahirkan diadzani dan pada saat meninggal itu harus diadzani dan diiqamati juga. Maka dalam hal ini kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haythami menegaskan bahwasannya adanya anggapan tersebut itu merupakan keyakinan yang salah. Apa yang bisa menyamakan antara dua kondisi ini? Dengan alasan yang satu adalah prosesi kehidupan di awal dan yang kedua adalah prosesi kehidupan akhir atau ujung kehidupan manusia. Kata Imam Ibnu Hajar, ini sama sekali tidak ada titik kesamaannya antara kelahiran dan kematian. Maka ini pandangan yang kedua di kalangan madhab Imam Syafi'i. Dan yang terakhir, jamaah rahimakumullah, kalau kita mengutip pandangan Imam Abu Bakar bin Muhammad Syata Ad-Dimyati dalam kitabnya I'anatul Talibin, beliau mengatakan, wa'lam annahu la yusanul adhan inda dukhulil qabri khilafan liman qala binisbatihi qiyasan li khurujihi minad dunya ala dukhulihi fiha. Beliau mengatakan, ketahuilah tidak ada sunnahnya mengadani jenazah pada saat dimasukkan ke liang kubur. Dan pandangan ini, kata Imam Abu Bakar,
berseberangan dengan adanya anggapan kalau jenazah itu dianalogikakan statusnya sama seperti bayi yang baru lahir. Jadi ini adalah 3 pandangan ulama besar di kalangan madhab Syafi'i yang pendapat-pendapat mereka itu menjadi salah satu tolak ukur seperti apa kemudian madhab Syafi'i. Manakala Imam Syafi'inya tidak memiliki pandangan, maka ulama-ulama besar ini, salah satunya 3 ulama, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar, dan termasuk juga Imam Abu Bakar bin Muhammad Syata Ad-Dimyati, mereka inilah yang menjadi tolak ukur pandangan jumhur mayoritas madhab Imam Syafi'i. Lantas pertanyaannya jamaah sekalian, mulai kapan praktek mengadani dan mengiqomati itu mulai muncul di kalangan umat Islam? Menjawab pertanyaan ini, Syekh Al-Muhibbi dalam kitabnya Khulasatul Athar menceritakan di kota Damaskus, Suriah, ada seorang ulama yang bernama Syamsuddin Al-Humawi, dan beliau adalah ulama karismatik di kalangan madhab Syafi'i di masa itu. Dan beliaulah yang disebut-sebut pertama kali berpandangan adanya sunnah mengadani dan mengiqomati jenazah pada saat dimakamkan. Maka qadarullah, pada saat beliau kemudian meninggal dunia, para pengikutnya pun melakukan amalan layaknya yang diajarkan oleh guru mereka kepada murid-muridnya. Hingga akhirnya pada saat Syekh Syamsuddin Al-Humawi ini dikuburkan, pada saat itu kemudian para muadzin mengumandangkan azan di liang lahat beliau. Akan tetapi di sisi yang lain, Syekh Al-Muhibbi dalam kitab Khulasatul Asarnya ini menyebutkan bahwasannya pandangan dan apa yang dilakukan oleh Syamsuddin Al-Humawi beserta murid-muridnya tersebut, meskipun di satu sisi mereka adalah bermadhab Syafi'i, tapi pandangannya ini berseberangan dengan pandangan tokoh-tokoh besar di kalangan madhab Imam Syafi'i, salah satunya seperti pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Maka inilah uraian yang perlu kita ketahui, sehingga ketika kita ditanya apa hukumnya mengadani dan mengiqomati jenazah pada saat akan dimakamkan, singkatnya, kalau kita mengambil pandangan jumhur mayoritas ulama madhab, baik dalam hal ini yang di luar madhab Syafi'i, ataupun demikian ulama-ulama besar di kalangan madhab Syafi'i, secara umum sebenarnya mereka semua bersepakat bahwasannya mengadani dan mengiqomati jenazah sama sekali tidak ada tuntunan sunnahnya dari Rasulullah SAW, pun demikian juga dari para sahabat atau para ulama salafus saleh. Mudah-mudahan ini menjadi panduan beramal bagi kita dan menjadi ilmu yang memberikan kemanfaatan ketika prosesi pemakaman jenazah itu kita lakukan. Barakallahu lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.